agama atau kepercayaan sebelumnya adalah Katolik. Nah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Coba Bang Krisna ucapkan syahadat, tapi sendirian ibaratnya, entah waktu di rumah atau apa. Kalau setelah mengucap itu rasanya itu tenang atau apa, berarti memang bisa jadi hidayah. Tapi kalau setelah mengucapkan itu kita rasanya kok risih atau gimana, berarti bukan hidayah. Nggak perlu lama sih. Kemarin pas saya habis dari sini, waktu hari itu tuh kan mau perjalanan ke Polda nih, mau pulang ke Polda, di motor itu langsung saya ucapkan, nggak terasa. Oke. Insyaallah kita dapat kisah mualaf lagi nih. Nah, alhamdulillah ini di samping saya ada Bang siapa nih namanya? Krisna, panggilannya Krisna. Bang Krisna. Terus kayak di ini ya. Krisna kayak ada lah ya. Oke, Bang Krisna ini asalnya dari mana nih? Saya kelahiran Jember, Jawa Timur. Jauh juga ya. Itu bisa ke sini kenapa tuh? Dulu itu ceritanya bisa merantau ke sini ya. Saya ke sini ini tahun 2005 ke Kalbar ya. Kalbar ikut paman saya di sini. Ikut paman. Nah, lulus sekolah kan 2004. Oh. Terus ke sini 2005. 2005 itu udah selesai sekolah berarti? Udah. Siap. Sekarang merantau. Oh. Sekarang kerjanya apa nih, Bang? Ya? Kerjanya apa sekarang nih? Saya kebetulan dinas di Polda. Wih, Polda ya. Berarti orang Polda. Saya ada salah deh. Siap. Bang Krisna ini kan kalau boleh tahu sukunya dulu nih, suku apa nih? Saya asli Jawa. Oh, Jawa. Agak lembut-lembut ya. Oke. Bang Krisna, kalau ngomong tentang Islam nih, sebelum masuk Islam, apa yang di benak Bang Krisna tentang Islam sebelum masuk Islam ya? Sebelum masuk Islam ya, jujur aja ya. Ya mungkin ya sekarang kan kita eranya kan media kan. Jadi apapun yang berkembang, apapun yang terjadi di masyarakat, entah di semua kalangan, semua golongan, mungkin nggak sampai 10 detik udah nyebar kan. Terus kita tahu sendiri yang akhir-akhir ini tuh banyak radikalisme kan. Oh iya. Radikalisme ya nggak bermaksud untuk gimana kan. Memang luar biasa media sekarang. Lalu terus di pandangan saya tentang Islam sendiri ya, karena saya lingkungannya kan teman-teman saya pergaulan, terus bahkan di lingkungan tempat tinggal saya asli di Jawa sana itu mayoritas memang Muslim. Oh, mayoritas. Iya, memang Jawa mayoritas. Terus ya selama ini saya nganggap Muslim itu baik. Mungkin kalau ada sesuatu yang agak menyimpang itu kan mungkin dari oknumnya atau golongan tertentu kan. Tapi kalau Muslim secara keseluruhan saya rasa itu baik. Baik, Pak. Berarti memang dari sebelum masuk Islam pun Bang Krisna udah mandang Muslim itu ya agama yang baik gitu? Iya. Oke. Tapi background agama Abang dahulu itu Kristen ya? Saya Katolik. Oh, Katolik. Oh, siap. Berarti tidak ada pandangan yang sebelumnya itu. Kadang-kadang kan biasanya itu banyak orang tuh berpikiran, apa sih Islam ini? Segala macam. Berarti Abang ngerasa bahwa Islam ini ya baik-baik aja? Baik. Oh, oke. Lalu, kan tadi Abang udah ceritakan, oh Islam ini baik. Lalu, apakah itu yang membuat Abang tiba-tiba pengen masuk Islam? Nah, sebenarnya kalau ditanya ya, apa alasannya itu? Sebenarnya sampai sekarang saya nggak bisa jawab. Oh, belum bisa jawab. Cuma ini nih saya rasakan prosesnya panjang mungkin dari tahun kemarin, udah setahun lebih mungkin saya rasakan tuh. Ya nggak tahu ya. Tiap kali saya berdoa itu, bahasanya itu selalu minta petunjuk, diarahkan jalan yang baik. Saya kan berdoa kepada Tuhan itu. Nah, akhirnya puncaknya itu bulan
mungkin pas puasa kemarin itu puasa kemarin itu. Nah di situ ada satu titik di mana ya bisa dibilang tiba-tiba, tapi susah bilangnya apa ya. Tiba-tiba saya ingin masuk agama Islam. Dan itu sangat mengganggu sekali. Oh, berarti terganggu sekali ketika abang udah merasa yakin nih Islam. Oke, berarti ketika belum masuk Islam itu terganggu sekali gitu. Iya. Gitu ya, Bang? Iya. Ada apa ya? Saya sempat introspeksi ya. Oke. Kenapa sih kok saya sampai condong ke arah ini, terus ngambil jalan ini kan? Saya introspeksi lagi, ada nggak orang yang nyuruh saya? Nggak ada juga. Terus karena lingkungan, ya nggak juga sih. Ya sebenarnya pengalaman saya yang benar, waktu bulan puasa kemarin itu kan saya sakit tipes, jadi sendirian di rumah tuh. Sendirian. Saya kan tinggal di asrama polisi di Jeruju. Oke. Pas waktu itu saya kondisi lagi sakit sendirian gitu. Nah, terus saya subuh itu terbangun. Pas waktu subuh itu saya bangun dengar suara tarhim kalau nggak salah. Oke. Iya. Namanya tarhim ya? Iya, tahrim. Tahrim. Sebelum azan subuh itu. Sebelumnya subuh. Betul ya? Sebelum azan subuh itu apa namanya? Tarhim. Tarhim. Ya. Nanti kena hujat juga. Terus, di saat itu saya nggak tahu ya. Di saat itu tuh saya ngerasa tuh kok ada sesuatu tuh susah diomongkan apa ya. Padahal saya sering dengar suara masjid, suara itu sering, cuma ya nggak pernah merhatiin kan. Nah di saat itu kok aneh rasanya, kok adem sekali gitu. Ini mulai masuk hidayah ya, Pak. Nggak tahu. Nah habis itu setelah itu saya mulai apa? Yang saya biasanya nggak pernah merhatikan teman saya sholat di kantor itu, saya mulai merhatiin, mulai tertarik gitu. Nah terus pelan-pelan saya mikir, apakah ini yang dinamakan hidayah kan? Atau apa? Nah, akhirnya saya cari orang untuk sharing kan. Saya temuin salah satu teman saya yang mualaf juga, sharing. Nah, saya juga nanyakan, mau saya emang mau ngelurusin niat gitu. Oke, lurusin ini. Takut salah jalan kan, ya. Betul. Apakah ini betul-betul hidayah atau hanya ego? Kan kadang-kadang kan kita ngerti kan tipis kan. Iya, tipis sekali. Tipis tisu dia. Nah, akhirnya oleh Pak Ustadz siapa yang kemarin? Ustadz Akbar. Ustadz Akbar dengan satu lagi Ustadz siapa ya? Ustadz Abbas. Ustadz Abbas. Luar biasa ya. Ustadz Abbas ini yang sering mengalapkan orang. Oh iya. Kena juga berarti Antum. Kena kemarin aja. Kena. Ustadz Akbar kena, Ustadz Abbas kena. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Lalu beliau itu ngasih pandangan. Dan yang saya suka itu ya, ngasih pandangan tuh bukan sifatnya ayo langsung, enggak. Kita kan kalau udah kayak gitu kan apa ya? Kadang-kadang ya kita feel insecure. Ya, feel. Beliau cuma ngasih pandangan gini. Kalau ini memang betul-betul hidayah atau petunjuk, itu arahnya itu pasti ke depan tuh ke arah yang lebih baik. Baik untuk diri sendiri, untuk orang-orang sekitar. Tapi kalau ini hanya ego, itu arahnya pasti yang enak-enak aja, yang bahkan cenderung menyimpang. Jadi saya kembalikan lagi ke diri saya kan. Apakah itu? Nah, dari situlah saya flashback lagi sih. Semenjak saya punya keinginan untuk masuk muslim ini, kok saya itu ya kita namanya manusia kan pasti ada kesalahan kan? Ya pasti. Di situ tuh saya lebih mikir kalau untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Berarti memang betul-betul ada benteng tersendiri ya. Iya. Jadi kalau perbuatan yang tidak baik itu tiba-tiba kepikiran gitu ya. Siap. Kayak ngerasa malas, habis itu takut. Habis itu enggak. Ya kan, ya kita kan punya hobi masing-masing kan. Saya juga
anak band kan, terus sering ada acara kegiatan malam juga. Betul. Ya, semenjak itu saya ngerasa lebih baik ya. Gitu. Nah, akhirnya Sampailah penasaran dengan Islam, iya. diskusi sama ustadz, alhamdulillah. Iya. Tapi ustadznya juga enggak terpaku dengan mengatakan bahwa agamanya paling benar gitu ya, enggak ya. Kadang-kadang kan memang kita ifil juga ujung-ujungnya, agama kita kok disalah-salahkan gitu ya. Betul. Oke, sip. Lalu ini kan panjang nih diskusi sama ustadz pastinya kan. Iya. Dan panjang juga meyakinkan diri untuk masuk Islam itu pas bikinnya pasti dari A sampai Z lah, bukan plan A, plan B segala macam. Karena memang ini perjalanan hidup yang nanti kedepannya kita mau jalanin terus sampai akhirat gitu ya. Itu gimana bisa yang membuat abang tuh bisa seyakin ini akhirnya bersyahadat hari ini juga? Waktu saya setelah bertemu dengan kedua ustadz itu ya, waktu itu Ustadz Abbas ya? Ustadz Abbas. Masih pandangan seperti ini. Coba Bang Krisna ucapkan syahadat, tapi sendirian ibaratnya, entah waktu di rumah atau apa. Kalau setelah mengucap itu rasanya itu tenang atau apa, berarti memang bisa jadi hidayah. Tapi kalau setelah mengucapkan itu kita rasanya kok risih atau gimana, berarti bukan hidayah. Nggak perlu lama sih. Kemarin pas saya habis dari sini, waktu hari itu tuh kan mau perjalanan ke Polda nih, mau pulang ke Polda, di motor itu langsung saya ucapkan, nggak terasa. Oke. Akhirnya udah sentuhan rohani ya. Tapi saya harus ketemu dulu dengan orang tua kan, orang tua. Setidaknya saya sebelumnya udah pernah hubungin mereka, udah pernah telepon. Saya ungkapkan bahwa saya ingin masuk Islam. Gitu. Ya, memang saya dari bapak ya, dari bapak. Karena bapak saya dulu Muslim. Oh, bapak Muslim. Dulu Muslim, dilahirkan dari keluarga Muslim. Oke. Terus beliau akhirnya pindah ke Katolik kan, terus nikah dengan ibu saya. Kalau ibu saya tuh keluarga besarnya Katolik. Oh, ya. Berarti bapak mengalah nih atau gimana? Iya, nggak tahu saya apa ya yang gitu. Yang pastinya abang Katolik ya? Iya. Oke. Akhirnya saya bilang ke bapak, ke ibu juga, ke adik. Gimana sih kalau dari orang tua sih? Ya konflik pasti ada kan, ya, pasti. karena apa namanya ya dari keluarga pasti ada guncangan di sana. Cuma yang namanya keyakinan sama saya rasa iman itu urusan kita dengan betul itu dan tidak bisa ditoleransi lagi. Memang hubungan kita sama Allahnya langsung sama Tuhan. Itu akhirnya sampailah di sini sekarang. Berarti itu yang betul-betul meyakinkan ya. Memang terakhir dari Ustadz ya. Kalau syahadat dilafalkan, tenang hati, berarti hidayah. Kalau malah kacau, betul. Oke, luar biasa. Tapi kalau ditanya secara spesifik, alasan kamu apa, saya sampai sekarang belum bisa jawab. Oh, belum bisa. Bukan itu belum bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak tahu apa. Ya memang hidayah nggak bisa dijelaskan ya. Intinya tenang aja hati kan. Oke. Insya Allah luar biasa. Tapi ada nggak sih kawan yang betul-betul jadi, kan biasa kalau kita tuh mau masuk agama Islam itu, karena kebetulan saya mualaf juga nih. Saya betul-betul cari teman diskusi nih. Kira-kira abang punya teman diskusi nggak? Diskusi ada. Oh. Ada. Kebetulan satu kerjaan atau gimana? Dia satu sama-sama Polri juga. Terus kantor kami berbeda. Cuma sering ketemu karena kami suka nge-band sama-sama. Wih, anak band lupa ya. Tapi boleh lah ya. Boleh ya tampil nanti. Boleh. Acara kecil-kecilan gitu. Boleh. Untuk menghibur mualaf. Iya. Karena mualaf tertekan Pak. Butuh hiburan. Iya. Lalu gimana? Ya itu saya yang pertama kali saya temuin ya dia itu kan. Noven namanya. Itu ada dia. Oh iya, ada orang ya. Boleh spill ya? Ya dia yang pertama saya temuin kan. Sharing. Akhirnya saya diarahkan ke Ustadz Akbar dan
Ustadz Abbas. Alhamdulillah ya. Memang kalau udah dapat hidayah itu lurus aja. Kemanapun kita ya arahnya ke situ ujung-ujungnya kan. Iya. Insya Allah. Luar biasa ya teman-teman semuanya. Inilah kisah Bang Krisna. Tadi namanya Yohanes Dian Krisna ya? Yohanes Dian Krisna. Iya. Kok panggilan Krisna? Di kantor orang langsung panggilannya. Oh, kalau Krisna tuh lebih ini ya, lebih ke cewek biasanya. Ada susah kali itu. Susah ya. itu Kalau nyebutnya. Krisna kan, tapi emang udah Krisna beneran sih ini. Insya Allah teman-teman, inilah kisah Bang Krisna. Alhamdulillah beliau luar biasa, dapat hidayah. Memang betul-betul pencarian diri sendiri tanpa ada paksaan. Bahkan sampai sekarang pun belum tahu alasannya kenapa bisa masuk Islam. Karena memang betul-betul hidayah ya, tidak bisa dijelaskan. Yang penting tenang hatinya, mudah menerima ilmunya. Bahkan sampai saat ini, tadi sebelum masuk, belum syahadat saja abang udah sholat apa tuh? Sholat duha ya? Belum, wudhu aja sih. Oh udah aja, sangkain tadi sholat. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Hanya itu yang dapat kita bagikan. Insya Allah mohon doanya untuk Bang Krisna, semoga istiqomah dan didoakan juga pekerjaannya lancar, jodohnya juga jodoh yang terbaik. Udah nikah? Pernah Nikah, dan alhamdulillah insya Allah akan dapat calon yang solehah lah pastinya. Alhamdulillah, amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.